Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yurika Kusumawardani dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08C. NIM saya yaitu 201011102. Pada video ini, saya akan memaparkan pembahasan post-test praktikum fisika mengenai gerak peluru. Pada video ini, saya akan membahas yang pertama yaitu tujuan, yang kedua dasar teori, ketiga saya akan melakukan simulasi untuk percobaannya, dan yang keempat tabel dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu tujuan. Setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan 1. Dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi sudut tembakan. Untuk yang kedua yaitu dasar teori. Gerak dalam ruang dua dimensi dapat berupa gerak peluru, gerak melingkar, gerak dalam lintasan elips, dan hiperbola. Salah satu gerak dua dimensi yang paling populer adalah gerak peluru. Disebut gerak peluru karena gerak ini yang akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau tidak vertikal ke atas, atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu melakukan gerak peluru. Mikrajudin 2016. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi benda-benda yang melakukan gerakan peluru, yaitu benda tersebut bergerak karena adanya gaya yang diberikan, terdapat gravitasi seperti gerak satu bebas, dan adanya hambatan atau gesekan udara. Lintasan gerak peluru selalu melengkung ke bawah akibat adanya percepatan gravitasi bumi. Salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal selalu tetap selama peluru bergerak, tetapi komponen kecepatan arah vertikal selalu berubah-ubah. Mula-mula semakin kecil dan saat di puncak lintasan komponen arah vertikal 0. Kemudian komponen kecepatan membesar kembali namun arahnya berlawanan atau arah ke bawah. Komponen gerak vertikal atau sumbu Y sangat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, sedangkan besar kecepatan dalam arah mendatar atau vertikal selalu tetap. Benda yang bergerak dengan lintasan parabola atau peluru memiliki ketinggian maksimum dan jarak terjauh. Untuk mencapai ketinggian maksimum dan jarak terjauh benda diperlukan adanya waktu. Ketinggian maksimum adalah titik tertinggi yang dapat dicapai sebuah benda saat melakukan gerak peluru. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan simulasi di web Pet Simulation, dan hasil dari simulasi tersebut saya akan masukkan ke dalam tabel. Untuk tabelnya yaitu ini. Nanti untuk hasil dari simulasinya saya akan masukkan ke dalam tabel ini. Saya akan melakukan simulasi percobaan terhadap gerak peluru dengan menggunakan Pet Simulation. Yaitu untuk yang pertama, klik play di sini. Dan di sini kita pilih lab. Dan ini merupakan tampilan dari Pet Simulation. Untuk yang initial speed ini yaitu untuk mengatur kecepatan awal, yang di sini itu untuk mengatur sudut, dan yang kotak putih di sini yang terdapat kotak biru dan terdapat kuning di sini, warna kuning di sini itu merupakan alat pengukuran. Dan untuk yang kotak merah di sini yaitu untuk menembakkan peluru, kotak kuning di sini untuk mengulang atau menghapus percobaan, untuk mengulang ke percobaan selanjutnya. Pada percobaan yang akan saya lakukan yaitu untuk kecepatan awalnya itu sebesar 10 meter per sekon. Untuk sudutnya yaitu bervariasi. Ada yang 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Dan
Untuk yang pertama yaitu sudut 30 derajat. Saya akan mengukur waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Saya akan melakukan percobaan di PET simulation untuk sudut 30 derajat. Dan untuk mengatur sudut 30 derajat yaitu di sini. Di sini 30 derajat. Dan untuk waktunya yaitu 10 meter per sekon. Selanjutnya yaitu kita tembakkan. Setelah ditembakkan, kita mengukur dengan menggunakan pengukuran alat ukur di sini yang berwarna biru, diletakkan tepat di sini sampai terdapat cahaya berwarna hijau di sini. Dan sudah ditemukan untuk waktunya yaitu 0,51 dan untuk ketinggiannya yaitu 1,27. Dan saya akan memasukkannya di tabel. Untuk waktunya 0,51 sekon. Dan tadi untuk ketinggiannya yaitu 1,27 meter. Selanjutnya yaitu mengukur jarak maksimum. Untuk mengukur jarak maksimum yaitu di bagian sini sampai terdapat cahaya warna kuning. Untuk jarak maksimumnya yaitu 8,83 meter. Selanjutnya yaitu saya akan mengukur sudut 45 derajat. Untuk mengukurnya sama seperti tadi. Di sini saya hapus terlebih dahulu. Dan di sini diganti dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya yaitu kita tambahkan kembali dan kita mengukur seperti tadi di sini. Untuk waktunya 0,72 sekon. Waktunya 0,72 sekon. Ketinggian maksimumnya itu 2,55 meter. Dan selanjutnya kita mengukur jarak maksimumnya. Diletakkan di sini sampai terdapat cahaya kuning dan untuk jarak maksimumnya sebesar 10,19 meter. Selanjutnya yaitu kita mengukur dengan sudut 60 derajat. Di sini saya akan menghapus terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ukur 60 derajat. Dan saya akan menembakkannya kembali di sini. Dan kita ukur kembali. Yaitu untuk waktunya 0,88, tingginya 3,82. Selanjutnya yaitu mengukur jarak maksimum. Untuk jarak maksimumnya seperti sebelumnya yaitu di sini yaitu jarak maksimumnya 8,83 meter. Selanjutnya kita akan mengukur di sudut 75 derajat. Di sini saya akan hapus dan di sini diatur 75 derajat. Dan saya akan menembakkannya dan mengukur kembali. Untuk waktunya 0,98,
dan tingginya yaitu 4,75. Ketinggian maksimumnya 4,75. Dan selanjutnya yaitu mengukur jarak maksimum. Dan sudah ditemukan untuk jaraknya yaitu 5,1 meter. Yang terakhir yaitu sudut 90 derajat. Di sini saya akan hapus, dan untuk sudutnya saya ganti menjadi 90 derajat dan saya akan tembakannya kembali. Untuk 90 derajat yaitu untuk waktunya 1,02, ketinggiannya 5,1. Selanjutnya yaitu mengukur jarak maksimum. Untuk jarak maksimumnya itu kita ukur di sini. Jarak maksimumnya adalah 0 meter. Saya sudah menemukan hasil data dari percobaan yang telah saya lakukan tadi untuk kecepatan awalnya 10 meter per sekon dengan variasi sudut. Untuk sudut 30 derajat, waktu titik puncaknya yaitu 0,51 sekon, jarak maksimum 8,83 meter, ketinggian maksimum 1,27 meter. Untuk sudut 45 derajat, waktu titik puncaknya 0,72 sekon, jarak maksimum 10,19 meter, ketinggian maksimum 2,55 meter. Untuk sudut 60 derajat, yaitu waktu titik puncaknya 0,88 sekon, jarak maksimumnya 8,83 meter, ketinggian maksimumnya 3,82 meter. Yang selanjutnya, pada sudut 75 derajat, waktu titik puncaknya 0,98 sekon, jarak maksimumnya 5,1 meter, ketinggian maksimumnya 4,75 meter. Selanjutnya untuk sudut yang terakhir yaitu sudut 90 derajat. Waktu titik puncaknya yaitu 1,02 sekon, jarak maksimumnya 0 meter dan ketinggian maksimumnya yaitu 5,1 meter. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada percobaan yang telah saya lakukan, saat peluru ditembakkan dengan variasi sudut, yang pertama yaitu jika semakin besar sudut yang digunakan, maka untuk waktu titik puncak semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil sudut yang digunakan, maka untuk waktu titik puncak semakin kecil, karena sudut itu berbanding lurus dengan waktu titik puncak. Yang kedua, jika semakin besar sudut yang digunakan, maka untuk jarak maksimum semakin kecil. Dapat dilihat pada saat sudut 90 derajat, untuk waktu maksimumnya adalah 0, karena arah lemparan pelurunya tegak lurus. Hal ini menyebabkan pada saat peluru tersebut dilontarkan, maka peluru jatuh ke tanah tegak lurus. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin kecil sudut yang digunakan, maka jarak maksimum akan semakin besar atau semakin jauh. Yang ketiga, jika semakin besar sudut yang digunakan, maka untuk ketinggian maksimum semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin kecil sudut yang digunakan, maka ketinggian maksimum akan semakin kecil. Sekian pemaparan pembahasan post-test praktikum fisika mengenai gerak peluru. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.